Halo Tikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalau kalian lagi berencana buat pakai moge untuk harian, rasanya motor yang akan kita bahas kali ini adalah motor yang pas buat kalian. Karena motor ini gayanya retro, tapi modern, mesin yang prosesnya 2 silinder, dan juga di kelasnya motor ini adalah yang paling terjangkau. Tapi kira-kira seberapa pas motor ini untuk harian? Mending kita bahas bareng-bareng. Ini dia, SM Sport SM3 400. Nah teman-teman, sebelum kita ngebahas soal motornya, kita kenalan dulu sama brand SM Sport ini. Mungkin kalian agak kurang familiar sama namanya, karena memang sampai saat ini di jalan raya mungkin agak kurang banyak. Nah, SM Sport ini sebenarnya brand asal Malaysia terhitungnya. Di Malaysia sana, brand ini dinaungi sama M-Force. Di Indonesia pun masuk ke Indonesia melalui PT M-Force Indonesia. Yang kalau kalian familiar, brand lain yang dipegang M-Force itu adalah SYM atau SIM, yang motor-motornya metik-metik gede gitu. Motor ini, kalau kalian kurang familiar, di brand SM Sport ini masuk ke Indonesia dalam beberapa versi. Ada yang model V16 yang gayanya cruiser gitu, ada juga SM Classic yang gayanya bebek retro gitu, dan ada juga GY 150 atau yang motor trail. Dan ini adalah SM Sport SM3. Motor ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada ajang Jakarta Fair di tahun 2019. Tapi kita tahu di tahun 2020 awal kita diserang sama pandemi, jadi motor ini untuk publikasinya, untuk marketingnya jadi agak kurang kedengeran gitu. Makanya motor ini jadi agak kurang populer, padahal motornya motor keren. Nah, ngomongin harga, yang tadi gue bilang SM Sport SM3 ini dibanderol yang cukup terjangkau di kelasnya. Karena untuk kelasan motor per cc, motor ini dijual hanya 98 jutaan. Harga itu udah harga OTR DKI Jakarta dan Jabodetabek. Jadi lagi-lagi di kelasnya ini motor yang cukup menarik lah. Jadi rasanya untuk kalian yang pengen naik kelas ke kelas moge, motor ini memang pilihan yang tepat. Atau kalian pengen coba-coba motor dari pabrikan Malaysia, motor ini pun rasanya cocok untuk kalian miliki. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari desainnya dulu di bagian depan. Nah, kayak yang tadi gue bilang, tampilan dari SM Sport SM3 ini adalah motor yang gayanya retro, tapi ada unsur modern nih teman-teman. Dari depan dulu, di sini penggunaan headlampnya yang modelnya agak bulat, tapi dikasih cover yang modern gitu ya, berotot. Dan ternyata lampu depannya ini udah lumayan canggih lah, karena dia pakai lampu LED proyektor teman-teman untuk lampu dekatnya di tengah sini nih. Kalau lampu jauhnya, nih ada aksen menyilang gitu kayak huruf X. Kotak-kotak gitu ya, itu adalah lampu jauhnya. Dan untuk lingkaran di sini, itu adalah daytime running light-nya. Dan ini sangat-sangat baik pencahayaannya, apalagi di malam hari. Jadi kalau kalian suka riding malam-malam, night ride gitu ya, nggak perlu khawatir pastinya. Dan di belakangnya, salah satu hal yang paling mencolok di depan sini adalah kaki depan ini teman-teman. Dia udah pakai shock depan upside down, yang clear-nya dikasih aluminium brush gitu atau warna silver, yang rasanya matching-matching aja nih tampak depannya ya. Warnanya ada hijau, silver, jadi rasanya oke lah. Shock depannya ini lumayan gede asnya, berotot gitu tampilannya. Dan di bawah sini yang juga nggak kalah menarik adalah di sini peleknya teman-teman. Peleknya jari-jari, tapi ini udah tubeless. Jadi ini modelnya agak-agak kayak peleknya BMW gitu ya, pelek-pelek BMW yang cakep gitu. Dan ini pun rasanya cakep banget. Kalau kalian berencana pengen modifikasi motor, mengcustom motor, kayaknya salah satu rujukan pelek yang bisa kalian ambil adalah peleknya SM3 ini. Mungkin SM Sport kalau jual peleknya sih akan laku keras nih kayaknya di aftermarket. Peleknya ini, yang tadi gue bilang jari-jari udah tubeless juga, dibalut sama ban yang lumayan berotot, profil depan belakang, tapi rasanya untuk kelasan motor yang gayanya klasik gini, retro gini, bannya diganti ban big block kali ya dari Sinco gitu, kayaknya akan lebih matching lagi. Tapi overall segini juga tampilan depannya udah cakep banget. Sekarang kita geser ke bagian sampingnya teman-teman.
Nah, kalau dari samping teman-teman, memang siluet motor ini kerasa retro banget. Dan yang tadi gue bilang, ternyata pemilihan warna yang dipilih sama SM Sport ini lumayan kerasa matching lah ya. Warnanya hijau army gini, dibalut atau dikolaborasikan sama warna silver, dan juga di belakang sini ada warna merah. Dan ternyata nabrak-nabrak itu justru keren ya tampilannya ya. Mungkin kalau gue pribadi sih lebih suka warna hijau ini dibanding warna pilihan lain. Walaupun SM3 ini hadir juga dengan pilihan warna lain. Nah, kita langsung ngebahas detailnya. Kalau dari samping sini memang nggak ngebohong banget ya. Kapasitas mesin 4 cc itu memang ngebuat tampilannya jadi lebih gede gitu, lebih berisi, lebih padat. Tapi nanti kita bahas mesinnya. Naik ke atas, tangkinya utuh, full tangki, nggak pakai kondom-kondoman, nggak pakai cover plastik gitu. Tangkinya ini bisa menampung bensin sebanyak 18 liter. Geser ke belakang. Di sini ada ornamen-ornamen plastik. Full plastik semua. Dan yang satu hal gue sayangkan atau mungkin akan gue lakukan kalau gue punya motor ini, rasanya pengen gue copot-copotin nih stiker-stikernya karena lumayan kebanyakan ya. Di sini ada nama 03, di sini ada SM3 400 dan juga ada SM Sport. Agak lumayan crowded menurut gue. Kayaknya dicopot semua, cuman ditinggal SM Sport ini. Ya akan lebih kelihatan kalem gitu ya motornya ya. Lanjut. Kita geser ke belakang lagi teman-teman. Di sini joknya sih lumayan ceper, lumayan pendek. Tapi nanti kalian bisa lihat gimana sih impresi duduk gue di sini. Kalau kita geser ke belakangnya, tadi sok depannya dia pakai sok upside down. Di belakang sini dia pakai sok ganda yang bisa diatur pilotnya 5 tingkat teman-teman. Lumayan empuk banget. Nanti impresinya gimana kalian akan gue jelasin. Terus juga di sini knalpotnya keluarannya kiri kanan gitu, ada 2 buah knalpot. Jadi kalau kalian lihat dari kanan ataupun dari kiri akan sama aja tampilannya. Tapi modelan knalpot kayak gini akan lebih cakep kalau kita lihat dari belakang. Kita geser ke belakang teman-teman. Nah bener kan, tapak belakangnya bener-bener berotot banget, sangar banget. Motor ini jadi kelihatan makin gede gitu ya, apalagi dengan knalpotnya yang 2 buah silencer gitu. Tapi kita bahas detailnya dari atas dulu teman-teman. Spakbornya pendek aja nih, pesek gitu. Dan juga di sini ada stop lamp, bentuknya bulat dan juga lampu sennya yang senada sama depan tadi ya. Jangan khawatir, motor ini akan buat baju kalian kotor kalau lagi dipakai di jalanan basah, karena tetap dikasih mudguard nih sama SM Sport yang langsung dipasangkan di armnya ini. Armnya bentuknya kotak gitu ya, klasik. Dan juga mudguardnya ini dipakai buat tatakan plat nomor belakang. Wajib pakai plat nomor karena kita lagi riding di Indonesia ya. Kalau tampak belakang sih kakinya memang tampak besar lagi-lagi. Senada depan belakang peleknya 17 inci. Yang belakang lebarnya sih 4,5 inci. Kalau yang depan lebarnya 3,5 inci. Jadi lumayan kelihatan berotot lah. Walaupun yang tadi gue bilang ya, kalau diganti pakai ban model big block atau model yang alurnya klasik gitu, rasanya akan lebih cakep. Di belakang juga, di sini kita bisa lihat pengeremannya depan belakang teman-teman udah pakai cakram yang kalau belakang ini sih dijepit sama kaliper 1 piston atau kaliper tunggal. Kalau yang depan tadi dijepit sama kaliper 4 piston. Dan pengeremannya udah pakai ABS nih atau anti-lock braking system. Jadi lebih aman rasanya. Impresinya gimana? Pengeremannya memang rasanya oke, tapi memang untuk mengerem apalagi rem depannya untuk narik masternya itu agak harus lebih dalam. Jadi, tapi overall sih rasanya pengeremannya cukup lah untuk mesin 4 cc. Gimana? Dari tampilan, dari depan, samping, belakang, kira-kira bagian mana yang paling kalian suka? Kalau gue sih jujur rasanya lebih cakep tampilan depannya ya. Tapi lanjut, sekarang kita akan bahas mesin dari SM3 ini teman-teman. Kita geser ke sana. Nah, kalau kita ngomongin mesin yang tadi gue udah singgung di awal, gue udah bilang SM3 ini mesinnya 4 cc dan juga di sini ada tulisan 400 ya, yang mungkin adalah kapasitas mesinnya. Tapi sebenarnya mesin SM3 ini nggak sampai 4 cc, tepatnya di 378 cc teman-teman. Mesin ini adalah mesin SOHC, 4 katup, 2 silinder pastinya, dan udah pakai pendingin cairan atau radiator. Di depan sini nih radiatornya. Dan juga yang menarik ternyata supaya anti panas, anti overheat, SM Sport ini memasangkan juga extra fan nih. Jarang-jarang ya motor pakai extra fan dan mereknya dari Panasonic. Jadi pastinya untuk urusan panas mesin bisa ditanggulangi dengan sangat-sangat baik.
Nah, tenaga gimana? Ternyata klaimnya SM Sport ini tenaga dari mesin paruh cc-nya ini atau hampir 400 bisa dapat di angka 36,2 daya kuda atau horsepower di putaran mesin 9000 rpm. Dan juga untuk torsinya teman-teman ternyata lumayan gede, dapat di angka 33 Nm di putaran mesin 6500 rpm. Jadi untuk impresi gimana? Mesinnya ini menurut gua lumayan karakternya menarik gitu ya. Mesinnya punya karakter mesin yang overbore, jadi ukuran bornya lebih besar dibandingkan ukuran stroke-nya. Dan ngebuat motor ini rasanya lebih bertenaga atau jauh lebih seru dipakai di putaran yang menengah ke atas. Jadi untuk stop and go sih lumayan ya biasa-biasa aja. Kalau kita ngeliatin kemacetan lumayan biasa-biasa aja lah, mesinnya nggak terlalu oke, nggak terlalu nyebelin juga. Tapi gitu kita raving, gitu kita geber di putaran di atas 5000 rpm, tenaga dari mesinnya ini akan keluar gitu, akan lebih menarik dipakai. Dan juga torsi besarnya itu dapat di putaran yang lumayan rendah, 6500 rpm. Jadi memang kalau kita pakai motor ini ketemu jalan kosong lebih menarik rasanya dibanding kalau harus ngelewatin kemacetan. Dan satu hal yang harus gue kritisi dari mesin SM3 ini adalah entah kenapa di putaran mesin 4000 sampai 5000 rpm rasanya getaran mesinnya itu cukup mengganggu sampai ke area stang. Tapi ketika lewat rpm tersebut getarannya ini hilang. Jadi rasanya memang agak harus sedikit ketemu banyak jalan kosong ya kalau pakai SM3 ini. Walaupun dipakai di kemacetan yang tadi gue bilang panas mesinnya nggak terlalu terganggu karena radiatornya juga lumayan oke kerjanya dan juga ada extra fan. Jadi untuk harian masih tetap oke lah. Walaupun memang lebih nyaman dipakai di jalan yang kosong lagi. Nah, overall nih teman-teman, kalau dari desain motor ini hadir dengan desain yang oke, mesinnya pun cukup bertenaga dan juga menarik untuk dipakai gitu di harian. Dan ada satu hal yang harus diacungi jempol adalah biasanya motor-motor pabrikan dari luar atau SM Sport ini mengaku kalau motor ini adalah pabrikan dari Cina sana. Biasanya stereotype-nya motor-motor dari pabrikan Cina itu punya build quality yang lumayan agak jauh gitu dibanding motor-motor pabrikan Jepang. Tapi ini enggak teman-teman. SM Sport SM3 ini hadir dengan build quality yang cukup oke, bagus lah terbilangnya, dan lumayan rapi gitu pengerjaannya. Las-lasannya rapi, pengerjaan mesinnya pun rapi. Jadi rasanya untuk membeli motor dengan brand yang bukan brand Jepang gitu ya, motor ini tetap worth it dan juga tetap keren gitu dipakainya. Nah teman-teman, sekarang kita akan ngebahas soal impresi duduk gue di SM3 ini. Tinggi gue adalah 175 cm dan motor ini lumayan bantet gitu ya, lebar di bawah tapi ceper. Dan juga posisi footstepnya menurut gue agak-agak awkward gitu awalnya. Tapi setelah penyesuaian, setelah pembiasaan mungkin kalau untuk kalian akan terasa nyaman. Kalau untuk gue sih ternyata lumayan agak kurang nyaman karena gue punya postur kaki yang lumayan tinggi. Jadi di sebelah kiri tepatnya kalau gue untuk ganti-ganti persneling gitu ya, jadi agak kaki itu ankle-nya agak nyongkel lumayan dalam gitu. Dan ini menurut gue agak kurang nyaman untuk orang-orang yang punya tinggi layaknya seperti gue. Tapi posisi stangnya overall lumayan menarik dengan stang model camar, anak-anak motor nyebutnya ya, karena kayak burung camar ngepakin sayap gitu. Dan rasanya kalau gue punya SM Sport SM3 ini akan gue ganti stangnya pakai stang yang fat bar dan juga dikasih racer. Jadi posisi duduknya akan lebih maju, akan lebih siap gitu. Karena posisi duduk kayak gini menurut gue agak butuh penyesuaian yang lumayan harus lama lah gitu untuk membiasakannya. Terus juga kalau untuk urusan joknya, ternyata joknya ini punya karakter yang lumayan medium lah gitu teman-teman. Nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras tapi. Dan hanya tersisa sedikit nih ruang untuk pemboncengnya.
Kita lanjut ngebahas di area stangnya. Pertama dari sebelah kiri dulu teman-teman. Pastinya di sini ada handle coupling yang lumayan empuk. Dan juga di sini untuk detail di stang-stangnya sih lumayan standar kayak motor-motor pada umumnya. Dan di sini menariknya untuk switch lampu dekat lampu jauhnya rasanya agak old school kayak fiction jadul gitu ya. Dan juga di sini ada lampu hazardnya. Sementara di bagian sebelah kanan, ini karena motor ini belum AHO atau automatic headlamp on, jadi kalau untuk riding di Indonesia harus kalian nyalakan dulu nih switch untuk lampu depannya. Overall sih biasa aja, ada engine cut off-nya, dan di sini ada switch untuk starternya. Dan yang tadi gue bilang ya, build quality-nya lumayan oke, lumayan menarik, cukup bagus karena di sini panel-panel switch-nya udah solid lah gitu materialnya, nggak kelihatan kayak material murah. Nih untuk kuncinya kayak gini teman-teman, masih biasa aja, belum ada magnetic tambahannya, pelindung magnetnya, dan juga belum immobilizer. Nah sekarang kita nyalain aja buat kalian lihat instrument clusternya kayak apa. Instrument cluster ini adalah perpaduan antara panel yang analog dan juga digital. Yang analognya di sini ada setengah lingkaran gitu, tachometer yang sampai limitnya di 12.000 rpm, tapi limiter mesinnya di 10.000 rpm. Jadi kalau udah 10.000 dia udah kena limiter. Dan juga di sini banyak indikator-indikator lampu gitu ya yang bisa kalian lihat, dari mulai lampu netral dan juga yang lain-lainnya. Dan yang menarik di sini ada layar instrument cluster yang digital teman-teman, dan juga lumayan lengkap informasinya, dari mulai odometer dan ada trip meternya, bisa kalian ganti pakai tombol di atas ini nih. Ada trip A, trip B. Di tengah ada speedometer pastinya, ada fuel meter juga, dan paling ujung kanan sana penunjuk suhu mesinnya. Jadi lumayan lengkap lah ya. Nah lanjut teman-teman, untuk urusan impresi berkendaranya yang tadi gue bilang ya, kalau dari segi handling sih tadi kalian udah lihat, menurut gue agak awkward posisinya. Tapi ternyata untuk kelasan motor seberat 184 kg ini dipakai handlingnya ternyata lumayan oke lah teman-teman. Lumayan nurut motornya, dipakai jalan zigzag atau bermanuver juga motor ini terasa nggak nyebelin gitu ya, lumayan nurut. Dan juga motor ini salah satu yang menurut gua agak perlu ditingkatkan adalah dari segi suspensinya. Karena suspensi ini lumayan empuk, bagus gitu ya, suspensi empuk di depan. Shock absorbernya bisa kelihatan nih, empuk banget, dan juga di belakangnya nih, yang tadi gue tunjukin ya, terlalu empuk nih teman-teman. Shock yang terlalu empuk kayak gini jadinya memang agak kurang nyaman dipakai buat kebut-kebutan, dipakai buat bermanuver gitu ya, karena terasanya akan limbung. Dan juga shock belakang ini terasanya terlalu lembut, sampai-sampai gue sering banget merasakan yang namanya bat atau mentok gitu. Kalau kita ngelewatin polisi dur yang rapat-rapat atau speed trap, jadi motor ini akan rasanya jedak-jeduk gitu, agak sedikit perlu ditingkatkan kekerasannya. Apalagi kalau kita boncengan, udah pasti preloadnya ini harus lebih keraskan lagi supaya lebih nyaman. Tapi overall shock yang empuk kayak gini memang cocok untuk city ride, untuk jalan-jalan yang mungkin sedikit agak berlubang atau jalannya agak kurang mulus. Nah terakhir kita harus dengerin suara mesinnya. Tapi sebelum itu, kita ngomongin dulu konsumsi bahan bakarnya. Ternyata, untuk kelasan Moge yang cc-nya hampir 400 cc ini, cukup baik dipakai harian, karena konsumsi bahan bakar rata-ratanya ternyata tergolong efisien. Yang gue dapatkan dengan metode full to full, jadi gue isi full dulu, gue riding, dan terus isi lagi full, ternyata motor ini dapat di angka 1:21, atau sekitar 21 km per liter. Untuk kelasan motor gede yang Pro cc, angka segitu tentunya irit teman-teman. Oke teman-teman, ya sekarang langsung kita nyalain aja nih, dan kita dengerin suara mesin dari SM Sport SM3 ini. Nah, kesimpulannya gimana teman-teman? Jadinya SM Sport SM3 ini bisa kita jawab pertanyaan di awal tadi ya, apakah mobil ini memang pas untuk dipakai harian? Dan jawabannya adalah pas dan cukup baik lah dipakai harian. Karena
Desainnya tadi ya, lagi-lagi desainnya keren banget. Dan juga mesinnya bertenaga, apalagi mesinnya juga tergolong irit untuk kelasan Moge yang hampir 400 cc ini. Cuma ada satu hal yang perlu kalian harus perhatikan kalau pakai Moge ini ketika harian, yang pastinya SM Sport ini jaringan after sales-nya belum sebanyak Moge-Moge atau pabrikan dari Jepang sana. Jadi kalau kalian pengen pakai SM Sport SM3 ini untuk harian, rasanya untuk orang-orang di kota besar, di Jakarta khususnya atau di Pulau Jawa, kayaknya udah banyak jaringan after sales-nya. Tapi untuk kalian yang tinggal mungkin di daerah luar kota besar gitu ya, mungkin agak harus pertimbangkan jaringan after sales-nya. Tapi semua kembali kalian lagi, kira-kira apakah memang Moge ini layak buat dipakai harian atau enggak? Coba kalian sampaikan dan diskusi sama kami di kolom komentar di video ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk main-main ke kanal kami di Detik Auto untuk kalian dapetin informasi terbaru dari dunia otomotif. Dan juga video-video lain dari detik.com bisa kalian tonton di kanal 20 Detik. Akhirnya teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua nonton video ini sampai habis. Gua Hafiz pamit, stay safe dan bye-bye.